Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, sesuai dengan waktu Anda pada saat menyaksikan tayangan ini. Kali ini kita akan membahas tentang bagian ketiga dari e-marketplace. Seperti kita ketahui bersama, ada tiga e-marketplace. Yang pertama adalah e-katalog, yang kedua adalah toko daring, dan yang ketiga adalah pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia adalah bagian yang ketiga. Kalau di e-katalog yang kita lihat adalah penyedia memasukkan barang atau jasanya ke dalam sebuah katalog elektronik. Yang dimasukkan ini berdasarkan identifikasi kebutuhan. Kemudian kementerian, lembaga atau Pemda memilih barang yang mereka butuhkan, mereka mempurchase, makanya ada yang disebut dengan e-purchasing, terhadap barang atau jasa yang sudah ada di dalam e-katalog. Kalau toko daring, penyedia memasukkan barang yang mereka jual, lapak-lapak mereka ke dalam sebuah sistem. Nah, sistem inilah nanti yang disampaikan kepada KL atau pemerintah daerah dan Pemda memilih barang yang mereka butuhkan. Jadi yang tayang itu baik yang mereka butuhkan maupun mereka tidak butuhkan selama disediakan oleh penyedia. Nah, kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga ini adalah kebalikan daripada e-katalog. Kementerian, lembaga atau Pemda yang mempublis kebutuhan mereka. Saya butuh ini. Kemudian penyedia melakukan penawaran terhadap barang atau jasa, penyedia barang menawarkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh Pemda. Jadi di sini kementerian atau lembaga atau Pemda itu sifatnya adalah menunggu. Mereka mempublikasikan menunggu. Nanti penyedia yang aktif bersaing dengan sesama mereka untuk memasukkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Nah, karena penyedianya ini banyak, harus dipilih dong. Dan yang bisa dipilih ya saat ini itu adalah satu. Walaupun ada juga pemilihan penyedia lebih daripada satu. Tapi kita konteks umum dulu. Penyedia ini dipilih satu. Oleh sebab itu, mekanisme e-marketplace ini disebut dengan pemilihan penyedia. Nah, pemilihan penyedia pada dasarnya terdiri atas dua jenis. Perbedaan yang pertama adalah untuk barang, pekerjaan konstruksi jasa lainnya, dan yang kedua untuk jasa konsultansi. Kita lihat ya. Jadi beda istilah pemilihan penyedia untuk pengadaan barang, pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan pemilihan penyedia untuk jasa konsultansi. Pemilihan penyedia untuk barang, konstruksi, dan jasa lainnya ada empat. Yang pertama disebut dengan pengadaan langsung. Yang kedua disebut dengan penunjukan langsung. Yang ketiga disebut dengan tender cepat. Dan yang keempat disebut dengan tender. Ingat baik-baik, jangan lagi menggunakan istilah lelang. Ya, sekali lagi kepada rekan-rekan yang menyaksikan, jangan lagi menggunakan istilah lelang. Di Perpres nomor 16 tahun 2018, istilah lelang sudah digantikan dengan istilah tender. Mengapa lelang diganti tender? Karena filosofinya lelang itu mencari harga yang tertinggi. Contoh, lelang barang antik, lelang perhiasan, lelang mobil kuno. Kan tidak mungkin harga pertama 1 miliar. Siapa yang bisa menawar 900 juta? Kan tidak begitu. Justru kebanyakan adalah harga pertama 1 miliar. Ayo kelipatan 50 juta. Siapa? 1 miliar 50 juta. Si A, si B, si C, dan sebagainya. Harga tertinggi menjadi pemenangnya itulah disebut dengan lelang. Sedangkan filosofi pengadaan di pemerintah dalam hal pemilihan penyedia adalah mencari harga yang termurah. Dalam hal ini adalah harga yang ditawarkan yang paling murah. Tentu saja memenuhi value for money. Masih ingat materi kita yang lalu. Seperti itu. Oleh sebab itu, yang paling tepat digunakan adalah istilah tender. Nah, kapan digunakan pengadaan langsung, kapan digunakan penunjukan langsung, kapan digunakan tender cepat dan tender akan kita bahas pada materi yang lain. Sedangkan untuk jasa konsultan istilah yang digunakan adalah seleksi. Loh, mengapa kalau konsultan menggunakan istilah seleksi?
kalau barang konstruksi jasa lainnya menggunakan istilah tender. Karena ingat di materi-materi awal, konsultan itu yang dicari adalah manusia, orang, brainware, kemampuan akalnya, pikirannya. Kan tidak mungkin manusia di tender. Kalau manusia di tender, kita masuk ke zaman perbudakan, di mana yang dibeli adalah fisik manusianya. Ini tidak. Oleh sebab itu, untuk jasa konsultan, istilah yang digunakan adalah seleksi. Kita menyeleksi berdasarkan yang terbaik. Nih, akan kita bahas juga di materi yang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah pengadaan langsung sama. Dan yang ketiga adalah penunjukan langsung. Juga sama dengan barang, konstruksi, dan jasa lainnya. Ketentuan ini dapat dilihat di pasal 38, pasal 41, dan pasal 70 ayat 2 Perpres nomor 16 tahun 2018. Demikian materi kita kali ini. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.